Halo teman-teman semua, senang banget bisa kumpul lagi di dalam ibadah mahasiswa Campus Connection. Setiap kali kita beribadah, kita percaya bahwa Tuhan masih dan terus bekerja dalam kehidupan kita. Di tengah kesibukan kuliah, tugas, rasa capek, atau bahkan kebingungan di dalam arah kehidupan kita, kita datang karena kita haus akan firman-Nya, karena kita butuh diingatkan lagi siapa kita di hadapan Tuhan dan kemana arah hidup yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi hari ini teman-teman, yuk kita datang dengan hati yang terbuka, kita siapkan hati, singkirkan dulu distraksi yang ada dari antara kita, izinkan Tuhan berbicara secara pribadi untuk setiap kita. Sebelum kita mulai, mari kita ambil waktu sejenak untuk berdoa dan masuk ke dalam hadirat-Nya. Bapa yang baik, kami datang ke hadapan-Mu. Kami datang dengan ucapan syukur atas kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kami masih diberikan kesehatan, kami bersyukur Tuhan kami diberikan nafas kehidupan sampai dengan hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan yang membukakan apa maksud dari firman-Mu kepada setiap kami secara spesifik hari ini. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, coba bayangkan sejenak kalau kalian adalah seorang duta besar. Nah, bukan cuma pegawai biasa, tetapi duta besar Indonesia yang ditugaskan di sebuah negara penting. Misalnya, katakanlah Jepang. Ketika kamu tinggal di sana, kamu tinggal di kedutaan besar Indonesia yang ada di Jepang, yang megah, kamu mendapatkan fasilitas yang istimewa, kamu punya akses ke pertemuan-pertemuan penting antar negara. Tapi, selama bertugas, kamu memilih untuk diam. Dalam artian, kamu tidak pernah hadir dalam forum-forum resmi, kamu tidak pernah bicara ketika nama Indonesia sedang dibicarakan, kamu tidak pernah menyampaikan posisi dan pandangan pemerintah Indonesia saat ada perbedaan pandangan global. Kamu hanya duduk manis diam di dalam kedutaan dan berusaha tidak menyinggung siapapun. Kira-kira, apa yang akan dipikirkan oleh pemerintah Indonesia? Kemungkinan besar kamu akan dianggap gagal total dalam menjalankan tugas. Bahkan, bisa saja sebagai duta besar kamu dipanggil pulang lebih cepat karena dianggap tadi gagal menyuarakan suara dari negara yang kamu wakili. Teman-teman, hal yang sama berlaku untuk kita sebagai pengikut Kristus. Kita ini adalah duta besar kerajaan sorga di bumi. Tetapi banyak dari kita justru memilih untuk diam. Kita tahu kebenaran, kita percaya pada Yesus, kita hidup baik-baik saja. Tapi kita tidak pernah menyuarakan kebenaran itu. Kenapa? Karena takut ditolak, takut nggak diterima, atau mungkin takut dianggap aneh. Hari ini saya mau mengingatkan untuk setiap kita, sebagai duta Kristus, kita tidak bisa diam. Kita harus berani menyuarakan kebenaran. Bahkan di tengah-tengah dunia yang sering menolak nilai-nilai dari kebenaran tersebut. Kalau tugas seorang duta besar menyampaikan suara negaranya, maka sebagai duta Kristus, tugas kita juga jelas. Mewakili suara Tuhan di bumi ini. Dan suara Tuhan itu bukan cuma hidup di dalam hati kita, tetapi suara itu harus dinyatakan. Suara itu harus dibagikan. Suara itu harus disampaikan kepada orang lain. Tapi kembali lagi sayangnya banyak orang Kristen, terutama kita generasi muda, kita terjebak di dalam pemahaman yang keliru. Yang penting aku hidup benar. Aku gak nyusahin orang, aku gak merugikan orang, aku berdoa, aku ibadah, aku pelayanan. Udah cukup kan? Teman-teman, itu semua baik. Tapi itu baru sebagian dari panggilan kita. Kita bukan cuma dipanggil untuk menghidupi kebenaran, tetapi kita dipanggil untuk menyuarakan kebenaran. Dan inilah yang akan kita bahas lebih dalam hari ini. Duta Kristus dipanggil untuk menyuarakan kebenaran, bukan hanya menghidupinya. Kita lihat sama-sama yuk di dalam Alkitab kita, 2 Korintus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-20. Dikatakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah.
Teman-teman perhatikan kata-kata yang digunakan di sini. Disebutkan utusan-utusan Kristus. Dalam bahasa Inggris, versi NIV-nya disebutkan we are therefore Christ ambassadors. Kata ambassador atau utusan bukan sekedar satu gelar rohani. Itu adalah peranan aktif, teman-teman. Seorang duta tidak hanya menunjukkan karakter dari negaranya, tetapi dia mewakili negaranya dalam pembicaraan, dia mewakili negaranya dalam hal diplomasi, menyatakan keputusan-keputusan, dan bahkan memberikan satu pernyataan. Artinya, kalau kita cuma hidup baik tanpa pernah menyuarakan kebenaran, kita belum menjalankan fungsi kita sepenuhnya sebagai duta Kristus. Yesus sendiri memberikan teladan ini. Dia tidak hanya menyembuhkan dan berbuat baik, tetapi dia juga bersaksi dan menyuarakan satu kebenaran dengan tegas. Bahkan saat menghadapi Pilatus, Yesus berkata, yang dicatat di dalam Yohanes pasal 18 ayat yang ke-37, "Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Yesus datang untuk menyuarakan kebenaran. Dan sekarang kita semua adalah tubuhnya di dunia ini. Artinya, kita harus melanjutkan pekerjaan yang sama, yaitu menyuarakan kebenaran, bukan hanya hidup di dalam diam. Banyak mahasiswa Kristen hidup seperti silent Christian. Mereka baik dan sopan di kelas, aktif dalam kegiatan kampus, tidak ikut-ikutan dalam hal yang negatif. Tetapi ketika topik-topik seperti bicara tentang seks di luar nikah, bicara tentang LGBT, tentang korupsi, tentang ketidakjujuran di dalam akademik, atau isu-isu keadilan sosial dibahas, mereka justru diam. Ketika ada teman yang butuh pengharapan, malah kasih quote motivasi, bukan kita berikan Injil kebenaran itu. Ketika ada momen sharing, malah kita ngomong soal ya general aja lah ya, umumnya seperti ini. Bukan satu hal yang merupakan kebenaran kekal dari firman Tuhan. Teman-teman, mari kita periksa hati kita. Apakah kita hanya puas menjadi orang baik? Atau kita benar-benar menyuarakan siapa Yesus dalam kehidupan kita? Ingat, surat tidak hanya ditulis, tapi surat juga harus dibaca dan dibagikan. Dan kita ini, kata Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga adalah surat Kristus yang dibaca oleh semua orang. Jadi jangan biarkan surat hidup kita ini jadi kabur karena kita memilih untuk diam. Sebagai duta Kristus, kita dipanggil untuk bersuara. Tetapi ada hal yang perlu kita sadari juga nih. Menyuarakan kebenaran membutuhkan keberanian dan keteguhan hati. Teman-teman, menyuarakan kebenaran itu tidak selalu mudah. Bahkan seringkali itu sangat sulit. Kita hidup di dunia yang lebih suka dengan kompromi daripada konfrontasi. Lebih suka kenyamanan daripada konfrontasi rohani. Dan ketika kita membawa satu kebenaran, apalagi kebenaran dari firman Tuhan yang mutlak, respon dunia seringkali bukan tepuk tangan, weh, iya bener ya, bagus. Tapi respon dunia justru perlawanan. Itulah kenapa menyuarakan kebenaran bukan hanya soal tahu apa yang benar, tetapi juga punya keberanian dan keteguhan hati untuk tetap menyuarakannya meskipun responnya dilawan, meskipun responnya ditolak. Kisah Para Rasul 4 ayat 18-20 menuliskan gini, teman-teman. Dan setelah keduanya masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Bayangin situasinya lagi gini, teman-teman. Petrus dan Yohanes baru saja menyembuhkan orang lumpuh di gerbang bait Allah. Karena peristiwa itu, banyak orang jadi percaya kepada Yesus. Tapi apa yang mereka dapat? Ditangkap, diinterogasi, diancam. Mereka diminta untuk diam. Tapi mereka menjawab dengan berani.
Nggak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Mereka nggak sok keras, tapi mereka teguh dalam pendirian mereka. Kenapa? Karena mereka tahu betul siapa yang mereka wakili. Mereka tahu bahwa mereka adalah duta dari Kristus. Mereka adalah perwakilan Kristus di dunia. Berapa banyak dari kita pernah ada di posisi ini? Kita mau bilang ke teman kita bahwa yang dia lakukan itu salah. Tapi akhirnya kita diam karena kita takut kehilangan relasi pertemanan kita. Kita mau bersaksi tentang Kristus, tapi akhirnya kita mundur karena kita takut dikira fanatik. Mau memegang nilai-nilai kekudusan dalam hubungan relasi berpacaran, tapi kita takut dianggap kuno. Teman-teman, saya paham ketakutan itu. Bahkan berdiri di sini dan menyampaikan firman Tuhan kepada teman-teman sekalipun, saya tahu kadang menyuarakan kebenaran bikin kita nggak enak. Tapi kalau kita hidup hanya untuk disukai, kita tidak akan pernah berani berdiri untuk yang namanya kebenaran. Yesus nggak pernah janji kalau menyuarakan kebenaran akan bikin kita populer. Bahkan sebaliknya nih, kita lihat yuk, Matius pasal yang ke-10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Teman-teman, ini kebalikannya. Dan kamu akan dibenci oleh karena namaku, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yesus nggak menjanjikan satu hal yang kamu jadi terkenal, kamu dipuji banyak orang. Tetapi Matius 10 ayat 22 menuliskannya untuk kita. Kenapa kita harus berani? Kenapa kita harus berbicara? Karena diam bukan berarti netral. Diam itu berarti membiarkan kebohongan menyebar tanpa dilawan. Karena kalau kita diam, dunia yang akan mengisi kekosongan itu dengan suaranya. Dan suara dunia bukanlah suara yang membawa kebenaran dan kehidupan. Karena keberanian kita bisa jadi penguat bagi orang lain. Bayangkan ada satu temanmu yang juga Kristen misalkan ya, tapi sedang bergumul dan dia takut untuk bersuara. Ketika dia melihat kamu berani untuk berdiri dan bersuara, berkata-kata, itu bisa membangkitkan imannya. Teman-teman, hari ini saya mau bilang gini, keberanian itu menular. Satu orang berdiri dengan iman bisa membuat orang lain di sekitarnya juga ikut berdiri, ikut bangkit imannya. Berdiri menyuarakan kebenaran bukan berarti langsung ajak debat semua orang ya teman-teman. Buka media sosial, wah kamu salah, ini nggak benar nih harusnya gini. Bukan kayak gitu teman-teman. Nggak langsung kita serta-merta, saya yang paling benar, inilah kebenarannya. Semua orang diajak debat, bukan. Berani menyuarakan kebenaran itu bisa berarti berani berdiri di hadapan kelompok belajarmu dan berkata, saya percaya ini yang kita lakukan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berani menjelaskan imanmu dengan kasih saat teman kamu tanya, kenapa sih kamu kok Kristen banget? Si itu aja enggak, dia Kristen tapi enggak kayak gitu. Teman-teman, berani menolak untuk kompromi nilai, meski itu membuat kamu nggak populer. Dunia tidak butuh orang Kristen yang populer. Dunia kita butuh orang Kristen yang teguh dan berani menyuarakan suara Kristus. Kita ini duta, kamu dan saya, kita ini duta. Dan duta yang sejati tidak tunduk pada tekanan dunia, tetapi dia tunduk pada suara Sang Raja yang mengutusnya. Hal terakhir yang perlu kita sadari teman-teman, suara kebenaran kita ini bisa mengubah hidup orang lain. Mari kita masuk ke dalam satu kebenaran yang kadang-kadang kita lupa. Ketika kita bersuara, Tuhan bisa memakai suara itu untuk menyentuh, menyelamatkan, dan mengubahkan orang lain. Banyak dari kita ragu bersaksi karena merasa, siapa sih saya? Saya bukan pendeta, saya bukan orang sempurna, saya masih banyak salahnya. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan tidak mencari suara yang sempurna, tetapi Dia mencari hati yang taat. Roma pasal 10 ayat 13-15 menuliskan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia?
Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Teman-teman, perhatikan baik-baik alurnya nih. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini. Tadi pertama dibilang orang tidak bisa berseru kepada Tuhan kalau mereka tidak percaya. Kemudian, mereka tidak bisa percaya kalau mereka tidak mendengar. Kemudian, mereka tidak bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan, nggak ada yang ngomongin. Dan siapa yang memberitakan? Jawabannya adalah kita, kamu dan saya, duta Kristus. Kitalah yang memberitakan. Berseru, percaya, mendengar, dan ada yang memberitakan. Satu kisah dari seorang yang bernama Brian Welch, seorang gitaris dari satu band metal yang sangat terkenal di dunia yang namanya Korn. Mungkin teman-teman ada yang pernah mendengarnya, band yang cukup legendaris di beberapa puluh tahun yang lalu. Di masa jayanya, Korn ini tampil di panggung-panggung besar, punya jutaan fans, dan hidup dalam dunia yang penuh dengan pesta, penuh dengan obat-obatan, dan kekosongan secara spiritual gitu. Walaupun dari luar hidupnya terlihat sangat glamour, ya jelas teman-teman, gitaris satu band yang sangat terkenal di dunia. Tapi di dalam hati Brian sangat hancur. Dia kecanduan sama narkoba, dia merasa nggak punya arah, dan dia merasa kehilangan kendali atas hidupnya, dan bahkan hubungannya dengan anak perempuannya. Hingga satu hari ada seorang teman yang berani bicara. Temannya itu nggak berkhotbah panjang, tapi dia cuma bilang satu kalimat waktu dia ngelihat keadaan Brian yang makin hancur. Dia cuma bilang, Brian, Yesus itu nyata, dan dia bisa menyelamatkan kamu dari semua ini. Udah, itu aja. Satu kalimat yang sederhana. Brian yang awalnya menolak dan mencemooh. Tetapi kalimat sederhana itu yang lahir dari keberanian seseorang menyuarakan kebenaran, kalimat itu terus bergema di dalam hati Brian. Beberapa waktu kemudian, Brian memutuskan untuk datang ke gereja. Dia menangis, dia menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Dia lepas dari narkoba, dan bahkan dia keluar dari grup bandnya, Korn, untuk dia bisa bertumbuh secara rohani, dan juga dia membesarkan anak perempuannya. Sekarang, Brian Welch dikenal sebagai salah satu saksi Kristus yang paling vokal di industri musik metal dunia. Dan semuanya dimulai dari satu orang yang berani untuk bersuara, berani untuk menyampaikan kebenaran itu kepada Brian. Teman-teman, kamu gak pernah tahu siapa yang bisa diubahkan lewat keberanianmu untuk bersuara. Suara kamu ini mungkin jadi awal keselamatan buat seseorang. Mulai dengan jadi teman yang peka dan peduli, latih diri menyisipkan nilai-nilai kebenaran dalam obrolan-obrolan kita sehari-hari. Jangan takut untuk bilang, aku percaya Yesus bisa tolong kamu. Aku yakin Tuhan pasti akan tolong kamu. Ayo berdoa, Yesus bisa tolong kamu. Selanjutnya, tetap doakan supaya Tuhan membuka hati orang-orang di sekitarmu. Dan ketika waktunya tiba, beranilah menyuarakan kebenaran tersebut. Teman-teman, kita sudah belajar banyak sepanjang bulan ini untuk mengasihi tanpa syarat. Kita belajar untuk mengerti misi dan tujuan hidup kita. Nggak berjalan sendirian, tetapi hidup di dalam komunitas. Serta peduli lewat doa dan tindakan nyata. Hari ini kita belajar satu hal yang penting lagi. Bahwa seorang duta Kristus harus berani menyuarakan kebenaran. Kita ini bukan sekedar anak muda biasa. Kita ini utusan kerajaan surga di tengah kampus, di tengah keluarga, di tengah lingkungan kita. Dan dunia saat ini sedang kehilangan arah. Nilai-nilai kekekalan, nilai-nilai kebenaran makin gak dianggap. Suara-suara kebenaran tenggelam oleh arus yang namanya kompromi dan relatif. Kalau bukan kita yang bersuara, siapa lagi? Paulus berkata dalam 2 Korintus 3, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu,
melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Hidup kita adalah surat Kristus. Dunia belum tentu baca Alkitab, tapi mereka membaca kehidupanmu. Dunia nggak mendengar khotbah di mimbar, tapi mereka mendengar suaramu di kelas, mereka dengar suaramu di tongkrongan, mereka baca di sosial media. Hari ini saya mau tutup dengan satu pertanyaan yang sederhana. Apakah kamu mau menjadi duta Kristus yang berani menyuarakan kebenaran? Mungkin kamu takut, mungkin kamu merasa nggak cukup layak, mungkin kamu pernah mencoba bersuara tapi ditolak dan akhirnya kamu kapok. Tapi hari ini Roh Kudus mau menguatkan kamu. Dan Roh Kudus bilang, kamu tidak sendiri. Dia senantiasa ada menyertai kita. Dan suara yang kita berikan tidak akan pernah sia-sia. Satu lilin kecil di ruangan yang gelap, cahayanya kecil, tapi tetap bisa terlihat dari jauh. Sekarang bayangkan kalau setiap mahasiswa Kristen menyalakan lilin kecil mereka, dunia nggak akan gelap lagi, teman-teman. Dunia ini sedang butuh suara yang membawa terang, dan kamu adalah orangnya. Kamulah duta Kristus. Kamu punya kebenaran, dan kamu dipanggil untuk bersuara. Mari kita bangkit, mari kita bersinar, mari kita bersuara demi kemuliaan Tuhan dan membawa keselamatan bagi jiwa-jiwa di luar sana. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segenap penyertaan yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini Tuhan, kami berdoa. Kami mohon Tuhan memberikan kepada kami hati yang peka terhadap sekeliling kami, terhadap kondisi di sekitar kami. Biar Tuhan kami bisa melihat dengan mata hati kami bisa melihat dengan POV-nya Tuhan. Bukan dari kehidupan kami sebagai manusia saja, tapi ajar kami melihat dan punya hati yang peka mengasihi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, biar kami menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan kami ini. Berikan kami keberanian untuk kami dapat menyuarakan kebenaran itu. Berikan kami keberanian untuk kami dapat menentang arus kompromi, menentang arus relativisme. Kami tahu Tuhan, kami punya value yang benar dalam firman Allah. Kami punya satu nilai-nilai kekekalan itu. Dan biar kami berani untuk menyuarakannya di dalam keberadaan kehidupan kami, di tengah lingkungan di mana Tuhan tempatkan kami. Tuhan, ku berdoa juga Tuhan, biar hidup kami menjadi seperti surat Kristus yang ditulis dan dibaca oleh semua orang dan memberkati semua orang. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga hari ini melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Biar hikmat daripada Allah dicurahkan dalam kehidupan-Mu, memampukan Kau untuk mengambil keputusan-keputusan yang terbaik. Dan damai sejahtera daripada Tuhan dicurahkan di dalam kehidupan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya percaya Tuhan berbicara bagi setiap kita hari ini. Bagi teman-teman yang masih memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silahkan scan QR Code yang ada di layar. Ada para pendoa dan para konselor yang siap untuk membantu teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.